Bayangin deh, sebuah wilayah yang sebesar Pulau Sumatera, 2,5 kali lipat luasnya Inggris, lebih luas dari Jerman, lebih luas dari Perancis, dan dalam waktu sekejap wilayah itu masuk dalam dakwah Islam. Kok bisa? Apa sebenarnya yang terjadi di balik penaklukan Andalusia? Assalamualaikum Gen Satroops, jumpa lagi di channel ini bersama saya. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas satu tema sejarah Islam yang kita udah sama-sama tahu, tapi kita akan coba bahas lebih detail. Sebab ada banyak sekali hal mind blowing yang kita nggak akan tahu kalau kita nggak menjelaskannya dengan cara yang lebih dalam. Ini adalah kisah tentang masuknya 12.000 pejuang kaum muslimin yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad untuk pertama kalinya di semenanjung Iberia yang akan berubah menjadi peradaban Andalusia. And trust me, ini adalah kisah yang ngebuat kita merinding. Pernahkah kamu membayangkan sebuah negeri di Eropa, tapi di negeri itu anak-anak datang sore dan pagi hari menuju ke madrasah mengaji kepada para ulama di masjid-masjid. Azan berkumandang dan banyak banget orang bertutur kata dengan berbahasa Arab. Dan menariknya lagi, peradaban itu umurnya nggak cuma 1-2 tahun. Bayangin, peradaban Arab itu ada 781 tahun. Lama banget. Nama peradaban itu adalah Andalusia. Sebuah peradaban yang menakjubkan sekaligus misterius. Karena hari ini emang udah nggak ada lagi. Yang kita lihat hari ini tinggallah serpihan-serpihannya, artefak-artefak dan juga peninggalannya karena sudah berada di bawah kekuasaan Spanyol dan Portugal. Tapi bayangin aja, faktanya Spanyol setelah Islam sampai hari ini itu umurnya baru 533 tahun. Sementara umat Islam di Spanyol 781 tahun. Itu artinya Spanyol tanpa Islam dan Spanyol dengan Islam itu masih lamaan Spanyol dengan Islam. Gustave Le Bon dalam bukunya La Civilisation des Arabes, ia menuliskan, masyarakat Muslim Arab di Andalusia suka sekali menghias lingkungannya. Rumah, masjid, istana, dan taman-taman pada masa itu berdiri dengan megah dan indah. Karakter masyarakat Muslim pada era keemasan begitu imajinatif, cerdas, dan fantastis. Hal itu bisa dilihat dari bangunan-bangunan indah pada masanya. Gustave Le Bon juga menjelaskan bagaimana pujiannya kepada para ilmuwan Muslim yang menorehkan tinta emas sejarah dan ilmu-ilmu yang luar biasa ketika peradaban Andalusia eksis di Spanyol. Gustave Le Bon berkata, seandainya buku-buku dari perpustakaan Cordoba tidak dibakar, niscaya manusia sekarang sudah bisa melakukan penjelajahan antar galaksi. Nah, tanpa basa-basi, siapkan imajinasimu, sekarang saatnya jelajah waktu. Oke guys, sekarang saatnya kita kembali ke masa lalu di abad 8, sekitar 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana saat itu kaum muslimin lagi keren-kerennya. Islam menyebar ke banyak banget tempat, mulai dari Cina sampai ke Samudra Atlantik, termasuk diantaranya ke Afrika Utara dan ke Eropa. Waktu itu, semenanjung Iberia, di mana Spanyol dan Portugal hari ini ada, adalah sebuah tempat yang dipimpin oleh sebuah kerajaan bernama Visigoth. Kerajaan ini, kalau kita bedah lagi lebih detail, bakal lebih banyak lagi kisahnya, tapi kita akan skip untuk konten-konten selanjutnya. Seberapa luas wilayah semenanjung Iberia ini? Jangan kamu bayangin dia wilayah yang kecil. Wilayah ini lebih luas dari Pulau Sumatera, sekitar 583.000 km persegi. 2 kali lebih luas dari Inggris modern, lebih luas dari Perancis dan Jerman. Jadi bisa kalian bayangin, ini kerajaan gede, wilayahnya luas, sumber dayanya banyak, dan pasukannya gak sedikit. Dalam banyak riwayat mengatakan jumlah mereka, tentaranya itu nyampe 200.000. Di zaman itu adalah sebuah jumlah yang gede karena hampir sama dengan kerajaan Romawi. Tapi teman-teman, itu kelihatan dari jauhnya, kelihatannya kuat, nampaknya mantap. Tapi ternyata di tengah-tengah mereka ada sebuah keretakan internal. Kalau kita bedah lebih dalam, kondisi Andalusia saat itu lagi ada kegoncangan politik. Raja mereka namanya Roderick itu naik ke tahta bukan dengan cara yang mulus, tapi dengan cara kudeta. Artinya banyak banget bangsawan yang gak suka dengan Roderick. Dan mereka mencoba bagaimana caranya agar Roderick itu jatuh dari tangga kekuasaannya. Rakyat juga hidupnya sengsara karena pajaknya tinggi. Jadi bayangin, sebuah negara besar, sumber dayanya banyak, tapi ada saling sikut di antara elit politiknya dan rakyatnya nggak baik-baik aja. Sounds familiar dengan keadaan sebuah negara, teman-teman? Dr. Muhammad Suhail At-Tuqush dalam kitabnya Tarikhul Muslimin fil Andalus, beliau menulis, menjelang kedatangan Islam di Eropa, kerajaan Visigoth rusak akibat konflik politik internal. Sistem yang ada memicu perebutan
perebutan tahta, sementara sebagian raja berusaha menjadikannya turun-temurun, sehingga lahirlah intrik, pemberontakan, dan perang saudara. Akhirnya perpecahan itu membuat kerajaan Visigoth rapuh. Gak berhenti di situ guys, rakyatnya juga merasakan pajak yang tinggi, diskriminasi agama, perpecahan elit politik membuat kehidupan masyarakat itu gak ada yang ngatur. Waktu itu komunitas Yahudi jadi samsak yang paling sering dipukul. Mereka dapat pajak yang tinggi, ditekan, bahkan kebebasan beragama mereka itu dicegat oleh penguasa setempat. Nah, kondisi kayak gini itu ibarat sebuah bom waktu. Rasanya nggak ada apa-apa, tapi tinggal tunggu waktu sampai dia kemudian meledak. Rajanya nggak disukai, bangsawannya saling tikam, rakyatnya ditindas, minoritasnya dibatasi. Dan di saat itulah, di saat kerapuhan itu, muncul sebuah plot yang baru bagi semenanjung Iberia. Sebuah takdir di mana 12.000 pasukan yang bukan orang Spanyol, bukan orang asli situ, datang dari benua seberang, dipimpin oleh 2 orang yang soleh, dan mereka membawa sesuatu yang akan mengubah takdir Iberia, berubah selama-lamanya. Mereka adalah kaum muslimin. Oke guys, sekarang kita akan membahas satu hal penting. Kenapa kaum muslimin yang cuma 12.000 bisa datang dan secara kilat menguasai Andalusia dan meruntuhkan Visigoth? Yang pertama adalah karena strategi militer yang berbeda. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad awalnya cuma 7.000 orang. Mereka kebanyakan berasal dari suku Berber, sebuah suku yang baru aja masuk Islam, sehingga mereka sebenarnya bukan pasukan elit. Mereka baru ditempa, dididik selama bertahun-tahun lamanya, namun belum selama orang-orang Arab. Namun justru karena mereka baru aja belajar Islam, kayak fresh graduate gitu, akhirnya mereka bisa ngebuat satu perbedaan yang luar biasa ketika mereka masuk ke Andalusia. Mereka punya something different. Apa itu? Pembuktian. Mereka berusaha membuktikan bahwa bangsa Berber bisa ngelakuin sesuatu untuk Islam. Itulah kenapa iman mereka nyala, semangat juang mereka lagi tinggi-tingginya. Iyalah, semua orang yang fresh graduate juga pasti ngerasain hal itu. Ketika dia udah lulus, dia berusaha untuk ngelakuin sesuatu agar hidupnya makin bermakna. Itulah yang Berber rasakan saat itu. Mengenai Tariq bin Ziyad, sosok ini istimewa karena para ulama dan sejarawan menggambarkan bahwa Tariq bin Ziyad, orang Berber asli ini, adalah orang yang tawadhu, orang yang qanaah, rela atas apa yang Allah berikan kepadanya dan memiliki sebuah mental yang tunduk, taat pada pemimpin, siapapun yang memimpinnya, selama pemimpin itu orang-orang yang soleh dan taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa kalau teman-teman baca dalam buku-buku sejarah, Tariq bin Ziyad ini porsi perjuangannya gede banget pada pembebasan Andalusia. Tapi meskipun sebagian besar project itu Tariq yang lakuin, Tariq tetap sami'na wa ata'na, respect kepada panglima besar, yaitu gurunya sendiri, Musa bin Nusair. Bayangin, Tariqnya usia 35 tahun, lagi mantep-mantepnya, on fire banget, mimpin sebuah bangsa yang fresh graduate, tapi respect sama seorang gubernur, mentornya sendiri, Musa bin Nusair, yang tebak umurnya berapa saat bebas Andalusia. Umur Musa bin Nusair itu udah menginjak usia 89 tahun. Bayangin, yang muda, semangatnya luar biasa, tapi mereka taat sama orang yang senior, 89 tahun, yang bahkan di usia ini, kalau zaman kita, itu udah susah banget gerak. Tapi orang ini umurnya panjang, sang Musa bin Nusair, dan dia bisa ngelakuin sebuah ide brilian untuk bebasin Andalusia. Nah, karena jumlah pasukan muslimin itu sedikit, sementara pasukan Visigoth itu udah banyak, ini memberikan sebuah kelebihan kepada pasukan Tariq bin Ziyad. Kelebihan itu adalah kecepatan dan mobilitas. Bayangin aja guys, pasukan Visigoth itu ibarat seorang raksasa. Badannya besar, tapi berat. Untuk kemana-mana, butuh logistik, butuh perencanaan yang matang, dan butuh koordinasi yang gak sederhana. Sementara pasukan muslimin yang dipimpin Tariq bin Ziyad itu kayak ninja, gesit, cepat, ringan, dan dengan keadaan itu mereka lebih bisa melakukan gerilya dan mobilitas yang sangat cepat. Raksasa besar yang berat tapi banyak melawan seorang ninja yang gesit, ringan, dan mobile. Menariknya, kaum muslimin juga memanfaatkan kondisi geografis. Bagi kita sebagai muslim, penting banget yang namanya ma'rifatul maidan, mengerti di medan apa kita berjuang. Nah teman-teman, kalau pengen bayangin, Andalusia itu banyak sungainya, lembahnya, gunungnya.
dia nggak padang luas gitu. Dan itu justru memudahkan kaum muslimin untuk bisa mencari celah-celah yang oke, celah-celah yang mantap, sehingga mereka bisa menyerang pasukan musuh, sementara musuh dengan kondisi yang besar sulit untuk melalui lembah-lembah, sungai dan gunung-gunung terjal. Itu sangat dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Tapi selain kemampuan kaum muslimin yang memang luar biasa, ada satu lagi faktor yang ngebuat Allah menganugerahkan kemenangan pada kaum muslimin. Apa itu? Kondisi internal Andalusia. Kita udah bahas sebelumnya bahwa Raja Roderick itu masuk menjadi seorang raja dengan jalur yang tidak baik-baik saja. Dia mengkudeta, dia mencampakkan banyak orang, memenjarakan banyak bangsawan, sehingga banyak orang-orang Andalusia yang gak suka sama dia. Ketika kemudian orang-orang yang gak suka sama Roderick ini melihat ada Tariq bin Ziyad bersama pasukan muslimin datang ke Andalusia, orang-orang yang benci Roderick ini mikir, oh, apakah ini waktu yang tepat untuk menjatuhkan Roderick, si Raja Zalim itu? Jadi alih-alih bersatu, sebagian orang Andalusia bahkan malah menjadi informan dan pemberi saran dan arahan kepada pasukan muslimin untuk menghadapi kerajaan Visigoth. Ini kayak musuh yang seharusnya solid, tapi malah mereka membocorkan rahasia ke musuh sendiri. Nah, Gensa Troops, ada satu episode, satu bangsawan yang diabadikan oleh para sejarawan muslim, yang bangsawan ini gak cuma benci sama Roderick, bangsawan ini bahkan menyewakan kapal-kapalnya untuk dinaiki sama kaum muslimin untuk menyeberang dari Afrika ke Andalusia. Namanya adalah Julian. Nah, Julian ini dia merupakan gubernur sebuah tempat bernama Tonja dan Ceuta. Sebagaimana tradisi Visigoth yang ada, anak-anak para bangsawan ini disekolahkan dan dikirimkan ke pusat kerajaan Visigoth untuk belajar. Nah, Julian punya seorang putri namanya Florinda La Cava. Florinda masuk belajar di Toledo, bertemu dengan Raja Roderick yang zalim itu. Dan ternyata awalnya gak terjadi apa-apa, semuanya berjalan dengan biasa saja. Sampai kemudian ternyata Raja Roderick itu jatuh cinta sama putrinya Julian. Namun cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta Raja Zolim itu gak diterima sama Florinda. Karena si Raja Zolim Roderick itu ingin menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dia inginkan, akhirnya dia melakukan penodaan dan pemaksaan kepada putri Julian. Florinda pun akhirnya pulang dan menceritakan segalanya kepada ayahnya. Itu ngebuat Julian marah banget dan kemudian dia bersumpah, demi agama Kristus, aku akan hancurkan kerajaannya, aku akan gali tanah di bawah kakinya. Sejak saat itu, Julian punya satu misi, menjatuhkan Roderick. Bagaimana caranya? Julian melihat bahwa di Afrika Utara, tempat kaum muslim berada, itu Islam lagi mekar-mekarnya. Orang Berber lagi seneng-senengnya membangun sebuah peradaban. Dan akhirnya Julian melihat kesempatan itu. Dia ngelihat akhlak muslimin yang berbeda dari Visigoth yang kejam. Akhirnya Julian memberikan sebuah jalan. Tariq bin Ziyad, kamu pengen gak nyebrang nih ke Andalusia, negeriku? Aku akan sewakan kapal-kapalku biar kamu gampang menyeberang bersama pasukanmu ke sana. Dan aku yakin keadaan Andalusia yang sekarang lagi retak akan memudahkan kamu dan pasukan kamu untuk bisa memasukkan Andalusia ke dalam wilayah kaum muslimin. Bukan cuma Julian, ada yang berperan penting banget dalam memuluskan jalan kaum muslimin masuk ke Andalusia. Kamu gak akan expect bahwa ternyata orang-orang itu adalah orang Yahudi selama berabad-abad, dan memang ini terjadi sepanjang abad manusia, kecuali pas zamannya sekarang. Yahudi itu ditelantarkan di mana-mana, pajak buat mereka tinggi, mereka disengsarain, mereka diusir, dan itu yang dirasain Yahudi di Andalusia. Sehingga ketika kaum muslimin datang ke Andalusia, orang Yahudi itu seneng. Kok bisa seneng? Iya, mereka ngerasa ada saudara satu pohon, sama-sama agama samawi, sama-sama punya keyakinan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, referensinya hampir sama. Itu membuat Yahudi membantu kaum muslimin dalam membebaskan Andalusia. Mereka ngerasa tertindas, dan kaum Yahudi merasakan kedamaian, toleransi, dan kasih sayang yang mereka dapatkan dari kaum muslimin. Ini kalau penjajah lihat ya, harusnya mereka sadar sepanjang sejarah yang ngejaga mereka ketika Eropa ngusir mereka, itu adalah kaum muslimin. Bisa-bisanya sekarang mereka ngebuat sebuah negara ilegal di Baitul Maqdis, dan kemudian saudara kita dicederai. Tolonglah, please. Kalau kalian lihat sejarah, kalian akan tahu kaum muslimin itu rohim, rahmat pada banyak orang, gak ngelihat suku, gak lihat agama. Intinya teman-teman, ketika muslim datang, orang Yahudi yang lihat akhlak muslimin dan berpikir, mending aku hidup dalam naungan kaum muslimin dibanding dalam naungan kerajaan Visigoth. Dan benar aja, ketika kaum muslimin udah menang, ternyata banyak kota-kota yang dibukain pintunya langsung
langsung oleh orang lokal setempat, diantaranya oleh komunitas Yahudi. Mereka lebih percaya tentang janji keadilan yang dibawa kaum muslimin dibanding oleh raja mereka sendiri. Kalau kita pakai istilah iman, kita akan tahu bahwa 12.000 kaum muslimin, kalau boleh saya gambarkan, 7.000 yang dipimpin Thariq bin Ziyad dan 5.000 tambahan yang dikirim oleh Musa bin Usair. Jadi total 12.000. Mereka masuk ke Andalusia itu dibukakan bukan sama orang saja, bukan sama lembahnya saja. Sejak awal mereka memang dibuka jalannya oleh takdirnya Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Saya jadi ingat perkataan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika beliau menasihati, "Idza aradallahu syai'an hayya'alahu asbabahu." Ketika Allah akan menakdirkan sesuatu, maka Allah akan membentangkan sebab-sebabnya. Makanya meskipun jumlahnya sedikit banget, mereka Allah mudahkan untuk bisa membuka sebuah wilayah besar yang terbentang dari Portugal sampai Spanyol, di selatannya dekat Gibraltar dan utaranya adalah pegunungan Pirenia dekat Perancis. Sebesar itu Andalusia. Nah guys, sekarang kita akan sampai ke sebuah titik penting yang ngebuat semua usaha takdir indah itu bermuara pada satu spot penting. Dia adalah peristiwa bersejarah bernama Battle of Guadalete, yang dalam bahasa Arab bernama Ma'rakah Wadi Lukkah. Kamu penasaran? Kita coba bahas. Jadi kamu bayangin deh, ada 12.000 pasukan orang Berber, belum lama masuk Islam, lagi semangat-semangatnya dipimpin Thariq bin Ziyad melawan 100.000 pasukan Visigoth yang paham tempat itu, memahami geografinya, yang tahu lembah-lembahnya. 12.000 versus 100.000. Kalau ini game, ini jelas banget pertempuran antara expert versus newbie. Siapapun bakal bilang Muslim bakal kalah. Udahlah, pulang aja. Tapi kenyataannya justru disinilah sejarah berbalik arah. Seperti apa pertempuran Guadalete, teman-teman? Pertempuran itu kayak semacam tombol start untuk ngeklik sebuah lembar baru peradaban Islam di Andalusia. Iya, kamu gak salah. Ini adalah start berdirinya Andalusia yang bakal ada 781 tahun setelahnya hingga berakhir pada tahun 1492. Mind blowing banget kan? Tanggalnya pun kerasa simbolis banget. 19 Juli tahun 711 yang bertepatan dengan 28 Ramadan tahun 92 Hijriah. Bayangin, di saat umat lagi ada dalam keberkahan Ramadan, Allah bentangkan kemenangan lembar baru Islam di Andalusia. Ramadan guys, bulan kemenangan. Rodrik dan pasukannya jelas bakal ngeremehin pasukan Thariq bin Ziyad. Seenggaknya ada 3 hal yang membuat Rodrik meremehkan pasukan muslimin. Yang pertama, jumlahnya lebih sedikit. Yang kedua, mereka bukan orang asli Andalusia. Yang ketiga, mana mungkin mereka bisa ngalahin kerajaan yang udah bertahan ratusan tahun lamanya bernama Visigoth. Kerajaan yang bahkan pernah memutuskan hubungan mereka dengan Romawi. Mereka pernah hampir dulu nyerang Roma, guys. Namun ternyata Allah menakdirkan pertempuran Guadalete gak cuma terjadi 1 hari. Bayangin berapa hari? 8 hari. Dan di akhir pertempuran, Raja Roderick tewas. Bangsawannya banyak yang kabur, banyak juga yang ditangkap, banyak juga yang disandra. Nah, menurut catatan Tamir Badr dalam bukunya Ayyamun La Tunsa, dia menulis 3 poin bagaimana akhir dan aftermath dari kemenangan kaum muslimin di pertempuran Guadalete. Yang pertama, rakyat terbebas dari pajak gila-gilaan. Bayangin, sebelumnya rakyat dicekik sama pajak Visigoth. Begitu muslimin masuk, tirani itu berhenti, harapan baru lahir. Yang kedua, pasukan muslim dapat ghanimah besar. Bukan cuma emas atau perhiasan, tapi yang paling penting ribuan kuda perang. Nah, ini game changer banget. Dengan kuda-kuda itu, ekspedisi kaum muslimin jadi lebih cepat dan lebih efisien buat melanjutkan futuhat di Spanyol. Dan yang ketiga adalah syahidnya 3.000 mujahid. Dari 12.000 pasukan, sepertiganya syahid di medan perang. Tapi justru dengan pengorbanan itu, Allah menangkan mereka. Semoga Allah muliakan mereka di surga Allah yang paling tinggi. Jadi, kemenangan Guadalete bukanlah sebuah akhir, justru ia adalah awal dari lembar baru perjalanan Islam membangun peradabannya di Andalusia, yang ternyata orang Eropa pun sadar bahwa Andalusia adalah cikal bakal kebangkitan Eropa dalam Renaissance. Banyak banget kapal-kapal teknologi, sains, ilmu pengetahuan yang ditransfer oleh kaum muslimin dari timur menuju Andalusia, dan dari Andalusia tersebar ke raja-raja Eropa hingga sampai paus-paus mereka, dan juga akhirnya sampai
ke rakyat mereka. Lahirlah kemudian bangkitnya peradaban Eropa yang sampai hari ini masih menguasai dunia. Mereka harus sadar bahwa cikal bakal bangkitnya mereka ada peran Andalusia yang gede banget di situ. Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman Ali Al-Haji, pakar sejarah Andalusia. Peradaban Andalusia menciptakan sebuah iklim di mana ada orang Muslim, orang Kristen, orang Yahudi, semuanya bebas berdiskusi, bebas belajar. Ada ulama seperti Ibnu Hazm, ada Imam Asy-Syatibi, ada Imam Al-Qurtubi, ada Abbas Ibnu Firnas, banyak banget. Abul Baqa Ar-Rondi, dari yang penyair sampai yang saintis. Namun pada akhirnya karena keretakan internal, akhirnya Andalusia berakhir pada 2 Januari 1492. Kisah runtuhnya Andalusia itu juga panjang banget buat diceritain. Kapan-kapan kita coba. Menurutmu apakah kamu juga penasaran? Tulis di komentar. Gimana menurut kamu? Inilah satu episode sejarah Islam yang kita sering banget dengar secara general. Tapi kesukaan Gensa adalah mencoba mengulik kisah sejarah itu dengan lebih detail supaya feelingnya lebih kerasa dan inspirasinya lebih bisa kita dapetin karena relate banget sama hari-hari kita di zaman ini. Jazakumullah, thank you udah nonton. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat berjuang generasi Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.